Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 4 Februari, 4 Maret. Ya, 4 Maret 2024. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 4 Maret 2023. 24. Oke. Kalau aku lihat sebenarnya si dia ini masih memiliki ketertarikan sama kamu, bahkan masih ada keyakinan dan kepercayaan bahwa sebenarnya situasi yang terjadi ini memang ditujukan untuk dia dan kamu itu ada effort gitu loh di dalam hubungan kalian, kayak gitu ya, kayak kayak dia tuh kayak menganggap bahwa ini sebagai ujian gitu loh. Ini lika-liku dalam hubungan kayak gitu ya, lika-liku dalam percintaan gitu ya, pasti semua itu kan ada ujiannya gitu ya. Nah, dia masih menganggap seperti itu hubungan kalian saat ini. Dia masih percaya dengan situasinya bahwa ini adalah sesuatu yang memang harus diperjuangkan seperti itu. Dan bahkan aku lihat di sini sebenarnya dia tahu ya bahwa dia ini orang yang manipulatif, orang yang masih suka menyembunyikan apa yang sesungguhnya dia rasakan terhadap kamu. Masih banyak yang dia sembunyikan dari relationship ini, dari hubungan ini, tentang kenyataan-kenyataan yang selama ini dia miliki itu semuanya nggak diungkap gitu ya. Dan kalau aku lihat memang saat ini dia benar-benar lagi fokus pada karir dan keuangan. Benar-benar yang hanya fokus pada hal-hal yang bersifat duniawi gitu ya. Dan kalau aku lihat sih sebenarnya ada keinginan dari dia untuk bukan keinginan sih, lebih kayak dorongan oleh semesta untuk memperjuangkan kamu lagi, untuk memperjuangkan kisah percintaannya lagi dengan kamu. Karena selama ini si dia ini tuh sudah terlalu lama gitu ya, apa, nganggurin kamu, apa sih namanya, meninggalkan kamu ya. Sudah terlalu lama dia hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat materi. Jadi kalau misalkan dia sampai saat ini belum datang ke kamu, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan memang dia masih belum stabil secara finance, sehingga sebenarnya ada dorongan itu untuk kembali lagi ke kamu, tapi masih ada rasa insecure karena secara materi dia mungkin belum stabil. Yang kedua, ada kemungkinan si dia ini ya masih mendenial, ya masih mencoba untuk menahan, menahan, terus-terus menahan seperti itu. Ya, jadi kalau aku lihat sih memang butuh waktu ya untuk dia bisa datang lagi ke kamu. Tapi sebenarnya semesta itu sudah memberikan dorongan kepada dia untuk segera action, datang ke kamu seperti itu. Bahkan kalau aku lihat sebenarnya si dia ini tuh kodependensi banget sama kamu. Sangat memiliki ketergantungan dengan kamu. Ya, mungkin ya memang ketergantungan secara perasaan dengan kamu, sehingga eh apa ya, walaupun dia sering mendenial, sering sekali putus nyambung atau on off sama kamu, selalu energinya itu kayak ada, apa itu namanya, tarikan energi gitu loh ya. Jadi kadang kamu pun merasakan kalau tiba-tiba yang hari ini kamu tidak kepikiran ya, pagi atau siang ini kamu tidak kepikiran, tapi tahu-tahu sore atau malam kamu tiba-tiba kepikiran. Dan seperti itu ya. Jadi kalau aku rasa kamu pun mengetahuinya gitu ya, kamu merasakannya karena di sini ada kodependensi yang kuat, ada ketergantungan yang kuat dari si dia. Ya, sehingga membuat
dia pun merasakan ikatan yang kuat juga dengan kamu, seperti itu. Jadi kayak dia itu menggunakan telepatinya untuk tetap memiliki ikatan yang kuat dengan kamu, seperti itu. Karena yaitu karena keterikatan dia ini, karena apa sih, kecanduannya dia ini terhadap kamu, seperti itu ya. Jadi dia selalu ingin menggunakan berbagai macam cara agar selalu tetap terkoneksi dengan kamu, walaupun ini hanya sekedar kayak batin ya, walaupun ini hanya sekedar kayak tentang intuisi kayak gitu, tapi yang penting apa ya, dia masih bisa merasakan adanya hadirmu di hidup dia gitu loh. Ya karena ya itu tadi, kita sama lah kayak kita udah kecanduan dengan rokok seperti itu ya. Pengennya itu ya rokok itu selalu apa ya, ada setiap harinya di sisi kita, selalu kita apa, pakai gitu ya, kita gunakan. Seperti itu sama. Dan kalau misalkan sudah pusing pasti carinya rokok gitu kan ya. Nah, samalah seperti itu. Kayak dia kalau misalkan dia lagi sepi, apa sendiri, sepi, rindu gitu. Ya pengennya kamu itu selalu ada di sisi dia. Tapi karena mungkin mungkin bisa jadi karena jarak, bisa jadi karena memang ego ya, terus itu ada sesuatu masalah yang mungkin nggak secara fisik bisa dekat, maka dari itu ya dia akan hanya bisa menggunakan pakai apa itu namanya, intuisi gitu ya, pakai batin. Jadi mungkin dia selalu menyebut-nyebut namamu, dia selalu kepikiran kamu agar selalu terkoneksi gitu, atau lewat doa ya. Oke, okay. Menurut dia kamu adalah orang yang tercantik, yang paling cantik bahkan di hidup dia selama dia pernah bertemu atau menjalani hubungan dengan seseorang, dengan orang lainnya kayak gitu. Kamu yang lebih 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 menarik, lebih cantik gitu ya. Dia dia mohon sama kamu bisa bersabar untuk menunggu dia, karena saat ini dia tuh sedang dalam masa penyembuhan dari masa lalunya. Bisa jadi memang ada masa lalu yang masih mengganggu dia, entah itu memang tekanan masa lalu, atau mungkin dia masih belum move on dari mantan-mantannya, atau mungkin dia lagi ada masalah dengan mantan-mantannya sehingga masih mengusik dia. Sehingga dia harus bisa merilis dulu mantan-mantannya itu atau masa lalunya. Sehingga dia itu ya butuh waktu ya, selain butuh waktu untuk merilis masa lalunya, ini juga butuh waktu untuk finance dan karir dia stabil, sehingga kayaknya butuh waktu yang lama ya, bahkan nggak tahu nih sampai kapan dia selesainya. Nah, dia cuma bisa berharap kamu tetap aman, tetap baik-baik saja di sana ya. Sementara kalian berpisah, dia berharap kamu baik-baik saja di sana. Terus nggak berpikir yang aneh-aneh, itu yang dia harapkan. Ya, karena di sini sejujurnya dia memang membutuhkan kamu, dia sayang kamu kayak gitu. Bahkan dia merasakan kamu itu ada selalu di dalam hati dan jiwanya. Jadi kayak satu paket gitu loh. Dia kayak menganggap kamu adalah soulmate. Nah, semacam itu ya. Jadi kayak sulit untuk bisa melepas kamu, sulit untuk bisa menghilangkan kamu dari pikiran dan hati jiwa dia gitu loh. Ya jadi kayak udah ya itu udah kodependensi, udah ketergantungan banget sama kamu. Udah jadi kayak kayak sepaket gitulah ya. eh Kamu adalah dewi tercantik yang pernah kutemui tuh ya. Jadi di sini udah kamu paling cantik, di sini dia bilang kamu adalah dewi tercantik. Jadi nggak cuma secara paras kamu itu cantik, tapi bisa juga mungkin karena ini dewi ya, bisa itu kayak dewi itu kan kayak diandaikan kalau di film-film tuh kayak sosok yang lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, terus itu juga kuat ya, sabar. Nah, yang seperti itu. Oke, kalian kondisikan aja kalau misalkan kalian laki-laki ya berarti ganteng, terus itu ya orangnya memang baik hati, ramah, seperti itu, sopan, terus itu penyabar. Nah, seperti itu ya. Kalian kondisikan aja. Em,
saat ini tuh dia benar-benar mentok kalau aku rasa, ya mentok benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Dia tuh nggak tahu lagi kenapa semua yang dia usahakan, semua yang dia coba untuk, apa ya, dia lakukan, itu semuanya nggak ada yang berhasil, bahkan termasuk tentang hubungan dia bersama kamu. Bahkan dalam hidupnya, karir, keuangan juga nggak selancar yang dia harapkan gitu loh. Jadi keadaan dia saat ini tuh rumit kalau aku lihat ya. Saat ini keadaan dia tuh rumit banget. Kalau aku lihat dari karir dan keuangan benar-benar yang lagi terperosok banget ya. Terus itu dari percintaan ya udah amburadul dengan kamu, mungkin juga dengan keluarga. Aduh, mungkin ya gimana gitu. Ya nggak nggak adem tantrem gitulah ya, nggak nyaman gitu ya. Mungkin ya selalu pusing lah ya, selalu pusing. Apalagi kalau misalkan dalam keluarga nggak punya uang gitu ya. Untuk makan besok aja bingung lah. Udah sakit banget itu kepala ya. Jadi intinya dalam keadaan hari ini, kalau aku lihat itu dia benar-benar yang mungkin cuma bisa mikir doang, bengong sampai ya bengongnya itu cuma mikirin apa sih yang salah gitu, kenapa nggak bisa sukses semua yang aku lakukan gitu, kenapa nggak ada yang berhasil dari semua yang aku lakukan, kenapa kok sesulit ini, kenapa rezeki itu kayaknya seret, percintaan juga kalang kabut, em, apa ya, ya yang dari segala macam hal lah ya, dia nih kalau aku itu lihat kusut, ya aku lihat kayaknya kusut lagian, benar-benar kusut deh ini. Hidupnya itu benar-benar semrawut ya, amburadul gitu. Oke, kemudian aduh. Jadi gini ya, kalau aku lihat ya, dalam keadaan sekarang hari ini, sejujurnya dia ini kalau untuk membuka hati pada orang baru kayaknya belum siap. Kenapa? Karena kalau aku lihat mungkin memang dia mungkin baru tahu bahwa hubungan dia dengan kamu itu sudah berakhir. Jadi baru-barunya lagi basah-basahnya nih orang patah hati gitu ya, lagi benar-benar yang merasakan benar-benar yang sepatah hati itu gitu ya. Jadi kalau aku lihat belum siap untuk membuka hati pada orang baru. Kalaupun ada orang baru, dia sudah ada orang baru, aku rasa di sini si dia ini kayak apa ya, ya nggak sepenuhnya gitu loh, menerima si orang baru itu. Jadi mungkin secara fisik ya dia dekat dengan orang baru, tapi pikiran, hatinya itu ya nggak tenang gitu. Selalu kepikiran kamu terus, masih ada rasa sakit hati, masih ada rasa rindu, bahkan mungkin ada rasa penyesalan, seperti itu kalau aku lihat di sini. Ya, jadi, kalau aku lihat masih ada rasa trauma, masih ada rasa sakit hati dari perpisahan hubungan kamu dengan dia. Dalam keadaan dia single sekarang, tapi kalau aku rasa sih single ya. Ya, mungkin sebagian sebagian single. Itu dia kayak belum bisa menerima orang baru. Kalaupun udah, ya udah ada gitu kamu lihat dia ada orang baru, tapi kayaknya apa sih, nggak bisa itu loh, nggak bisa pakai hati, ya cuman fisiknya doang gitu, tapi nggak ada perasaan. Jadi rata-rata sih ya kalau aku lihat di sini single ya, benar-benar sendiri mereka ini. Gini, sebenarnya selama ini kalau aku lihat kamu yang selalu mendukung dia ya, baik itu secara emosional, motivasi, ataupun materi di sini ya. Kamu selalu support dia, kamu selalu mendukung dia, kamu selalu memberi dia. Karena ini Six of Pentacles-nya tegak, berarti menandakan memang sejujurnya dia tuh sadar, dia tahu bahwa selama ini dia terlalu bergantung sama kamu, terlalu memanfaatkan kebaikan kamu dan keenakan gitu loh ya. Nah, jadi
Dari setelah dia sadarnya dia itu hanya keenakan disuapin sama kamu atau diberi gitu ya sama kamu. Nah, di saat itulah dia mulai tersadar bahwa, aduh, aku nggak boleh seperti ini. Seharusnya dalam hubungan itu atau dalam kehidupan itu harus adanya timbal balik. Sedangkan selama ini kalau aku lihat, dia belum pernah bisa memberikan timbal balik ke kamu. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia sedang mencoba untuk gimana caranya agar dia ke depan itu bisa memberikan timbal balik dari apa yang kamu pernah berikan ke dia, ya. Karena ini Pentacles, ada kemungkinan itu tentang uang. Misalkan, ya dia itu pengen banget ada rencana punya usaha baru bareng sama kamu, ya. Dia modalin, kita usaha bareng-bareng, kita perjuangkan bareng-bareng gitu. Atau mungkin dia pengen nyekolahin kamu, atau pengen ngajak kamu berlibur, atau pengen memberikan kamu barang sesuatu hadiah kayak gitu. Ya, ini bersifat materi kalau aku lihat ya. Jadi memang si dia ini memandang kehidupan itu secara materi ya. Gini sih, lebih tepatnya bukan berarti dia menilai semuanya secara materi. Memang iya, tapi bukan yang uang adalah segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, kayak gitu ya. Bukan segalanya uang adalah segalanya, tapi segalanya itu butuh uang sehingga orangnya ini sebenarnya realistis. Orangnya pakai logika kalau mikir, kalau bertindak gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa kalau misalkan selama ini kamu selalu mendukung dia, apalagi kalau misalkan sering ngasih dia uang gitu ya, lah iya kali, masa cuma selalu menerima, kan seharusnya juga eh, memberikan kamu juga gitu loh, jangan hanya menerima, seharusnya dia juga memberi. Nah itu yang saat ini tuh dia pengen banget lakukan, tapi keadaan dia belum memungkinkan untuk bisa membalas budi dari kamu kayak gitu loh. Jadi makanya saat ini tuh dia sedang mengusahakan gimana caranya agar secara materi dia itu berkelimpahan, agar dia bisa timbal balik sama kamu, nggak cuma minta aja sama kamu atau nggak cuma memanfaatkan saja kebaikanmu kayak gitu ya. Oke, okay. Kemudian ada Knight of Wands. Si dia ini memang orang yang masih impulsif ya. Ketika dia udah nggak tahan karena rindu atau sudah lama gitu nggak ketemu sama kamu, ya ucuk-ucuk datang. Ya, jadi dia akan melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang saat ini dia pikirkan, apa yang saat ini ingin dia lakukan gitu aja. Tapi kalau untuk ke depannya dia kayak masih nggak tahu gitu. Ya udah, intinya tuh kayak ya udah jalanin aja gitu. Jadi kalau ditanya tentang rencana masa depan masih bingung juga gitu ya. Jadi karena dia masih impulsif ya, jadi itu energinya suka hilang-hilangan. Ya, samalah kayak kita kadang hari ini pengen A, tahu-tahu sedetik kemudian udah pengen B kayak gitu kan ya. Sama, dia juga seperti itu. Jadi masih belum stabil ya orangnya. Terus tapi kalau aku lihat orangnya memang berpower ya. Maksudnya itu orang yang berani sih sebenarnya. Asalkan dia memang ya itu berani itu karena keimpulsifannya dia itu. Orang yang impulsif itu memang kadang kan pengen yaudah, ayo lakuin kayak gitu ya. Nah, orangnya juga kuat kalau aku lihat di sini ya. Orangnya kuat, orangnya mandiri, pekerja keras, berani kalau aku lihat di sini ya. Cuman ya itu sayangnya memang masih impulsif seperti itu ya. Dan kalau aku lihat saat ini tuh ya saat lagi berpisahnya dengan kamu saat ini ya, itu ya cuman have fun aja sama teman-teman ya. Kumpul-kumpul sama teman-temannya. Ya kayak gitu aja. Ya laga kayak anak muda gitu atau memang masih muda ya suka nongkrong-nongkrong lah sama teman-teman kumpul-kumpul atau apa ya melakukan suatu hobi atau kebiasaan sama teman-temannya ngopi atau main futsal yang semacam kayak gitu deh ya. Pokoknya intinya ini
ya have fun lah sama teman-temannya kayak gitu. Ya kalau aku lihat di sini. Gini, King of Pentacles saat ini tuh dia sebenarnya udah berpikiran bener-bener dewasa sih kalau aku lihat di sini ya. Dia adalah orang yang bekerja keras kalau aku lihat di sini. Orang yang penuh dengan kasih sayang terutama pada keluarga atau orang yang memang dia apa ya sayangi gitu loh ya. Dia akan sangat-sangat melindungi, menyayangi keluarganya. Terus aku lihat di sini King of Pentacles itu menandakan tentang kesuksesan, ya, kesuksesan. Entah ini memang dia sudah sukses secara materi atau ini dalam proses atau keinginan dia untuk menikah itu dikala nanti dia sudah sukses. Intinya ada King of Pentacles itu kartu tentang sukses, tentang kesuksesan secara materi, ya. Jadi kalian situasikan aja kalau misalkan kalian tahu keadaan dia sekarang memang belum sukses, berarti ada keinginan dari dia bahwa dia itu pengen menikah atau pengen punya pasangan atau siap nantinya berkomitmen kalau dia sudah sukses atau ya berkelimpahan lah secara materi seperti itu ya. Cuman memang orangnya itu tadi, dia itu sangat-sangat akan melindungi, menjaga, dan membuat orang-orang yang dia kasih itu merasa nyaman ada di dekapan dia, ada di, apa ya, pantauan dia gitu ya, ada di sekeliling dia itu dia pengennya keluarga ataupun, pasangan itu merasa bahagia dengan dia, seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini tuh gini, dia ini bukannya tidak mau berkomitmen atau menikah, enggak. Justru malah dia ini pemikirannya dewasa dan pemikirannya itu sangat sakral ya, gini. Dia menganggap pernikahan itu bukan yang ucuk-ucuk akad atau ya mengucapkan janji, habis itu udah, enggak. Dia enggak berpikir sependek itu. Pernikahan adalah suatu yang sakral, sehingga itu apa ya tindakan yang cuma sepele apa sih tindakan yang kayak kelihatannya sepele kayak cuman sebentar cuman berapa jam atau cuman beberapa menit bahkan tapi yang dia pikirkan adalah kesakralan dari pernikahan itu ya memang yang dia harus fokuskan adalah kedepannya setelah mengucapkan janji pernikahan itu ya jadi dia nggak mau pernikahan itu hanya sekedar ya udah nikah yuk nikah gitu enggak tapi setelahnya nih pernikahan mau dibawa kemana nggak jangan kita udah mengucapkan janji tapi kita kayak menjalani aja enggak dia nggak mau kayak gitu ya dia maunya hubungan pernikahan itu yang benar-benar sampai nenek kakek ya kalau umurnya masih panjang gitu ya sampai yang apa ya sampai apa ya menua bersama ya sampai apa maut memisahkan nah seperti itu loh jangan ada pengkhianatan nah seperti itu intinya dia menganggap suatu pernikahan itu sakral lah ya kayak gitu sehingga dia eh, tidak mau bermain-main lah ya menganggap pernikahan itu sebagai sesuatu yang enteng gitu ya dia nggak mau menganggap pernikahan itu sesuatu yang mudah atau enteng ya kalau mengucapkan janji mah gampang tapi setelahnya itu loh yang dia anggap itu sakral gitu ya terus itu kalau aku lihat di sini kalau memang dia belum siap untuk menanggung secara materi si pasangan, itu ya mungkin dia akan belum melangkah. Karena King of Pentacles dia itu menginginkan pasangan yang nantinya hidup bersama dia dalam suatu pernikahan itu merasa bahagia sama dia, merasa terpenuhi baik itu secara emosional uh, maupun secara materi seperti itu. Dia pengen pasangan yang sama dia, hidup sama dia itu bahagia loh, nggak kekurangan perhatian, nggak kekurangan uang,
atau nggak kekurangan apa lagi. Pokoknya nggak mau dia itu membuat pasangannya itu merasa menderita hidup bareng dia. Sehingga si dia ini makanya pekerja keras banget. Dia ingin membuat materi dia itu apa itu stabil gitu ya. Ya berkelimpahan seperti itu. Ya, jadi karena itu dia memandang suatu pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral. Jadi nggak boleh dianggap sepele, nggak boleh dianggap kayak enteng atau main-main gitu ya. Apalagi di sini dia memandang kamu adalah sosok empress ya. Sosok empress itu adalah sosok yang sangat apa ya, bervalue kalau menurut aku ya. Kenapa aku bilang bervalue? Karena gini, dia memandang kamu tuh ya orang yang nggak neko-neko, tapi kehidupannya itu lancar gitu loh. Ya, kamu orang yang penuh dengan kesabaran, tapi kamu juga bisa tegas. Kamu orang yang membumi, ya maksudnya itu nggak sombong, kamu itu sederhana, tapi kamu kaya, gitu loh. Tapi kamu tidak menunjukkan kekayaanmu. Kamu kayak ya udah, kayak hidup apa adanya, sederhana, tapi semua terpenuhi. Oke, mungkin nggak kaya, tapi semua ada, semua terpenuhi seperti itu. Terus itu apa ya? Kamu itu paham ya tentang apa maunya hatimu. Kalau kamu maunya A, maka kamu akan melakukan A, gitu loh. Kalau kamu tidak suka B, maka kamu tidak akan melakukan B. Bahkan tentang perasaan pun, kamu itu herannya dia ya. Kalau dia ini kan orang yang suka hilap mata ya. Yang si A cantik, si B cantik, doyan dua-duanya gitu. Kalau kamu enggak, kamu itu teguh perasaannya. Kalau kamu udah suka sama si dia, maka kamu akan perjuangkan si dia walaupun si B ini lebih ganteng, lebih kaya dari dia, lebih segala-galanya dari si dia, kamu akan tetap teguh pada si dia gitu ya. Jadi kayak kamu itu tahu kok apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau, dan apa yang hatimu sukai, apa yang hatimu mau jadikan pasangan, dan kamu tahu kamu akan melakukan itu. Bahkan di sini selalu memotivasi, selalu mensupport pasangan. Itu yang membuat dia ngerasa kamu itu bervalue banget gitu. Makanya aku di sini pakai kata value ya, karena value itu apa ya? Hasil ya, hasil dari pola didik apa hasil dari kerja keras ya, hasil dari kayak kalau skripsi kan itu kan ada value gitu ya, hasil dari penemuan. Nah, kalau manusia ya masa ditemuin, bukan kan? Maksudnya itu kayak didikan kayak gitu ya, anggaplah seperti itu. Jadi kalau aku rasa dia ngelihat kamu itu kayak berkualitas lah. Nah, bisa dibilang kayak gitu ya. Kamu itu berkualitas lah. Sehingga di sini dia tuh nggak mau menyia-nyiakan kamu gitu. Dan dia juga tidak mau mengecewakan kamu yang notabene didikan kamu aja udah yang seperti itu loh. Menghasilkan kamu sosok yang berkualitas. Ya kali masa dia ingin mendapatkan kamu atau memiliki kamu tapi membawa kamu ke dalam kesengsaraan. Nah, itu juga nggak mau gitu loh. Karena dia tahu bahwa selama ini hidupmu juga udah ditata, udah disusun dari didikan orang tuamu yang berkualitas gitu loh. Paham ya? Nah, sehingga dia juga nggak mau membawa kamu dalam keterpurukan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga di sini kamu itu di mata orang-orang itu menarik. Jadi mungkin inilah ya yang dia takutkan kalau misalkan kamu sosok yang menarik, ternyata dia nggak bisa eh, apa namanya mendapatkan kamu karena mungkin di mata orang juga kamu menarik sehingga orang-orang itu akan bersaing mendapatkan kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu bisa dia dapatkan, dia juga nggak mau membuat kamu hidup dalam keterpurukan. Dan dia juga nggak mau kalau misalkan melepaskan kamu untuk orang lain
seperti itu ya, paham ya. Dan apalagi di sini kalau ini di Empress berarti dia itu memandang kamu bahwa kamu itu bukan orang yang bertingkah kayak dia. Kalau dia ini kan bertingkah ya, bisa-bisanya gitu loh secara materi, dropnya sedrop ini gitu loh. Di mata dia ya, kamu itu nggak banyak bertingkah dalam hal materi. Kerja kerja, tapi juga menghasilkan gitu. eh Apa di mata dia secara finance kamu itu nggak banyak masalahnya. Itu loh yang herannya dia ke kamu. Kok bisa sih kamu punya kehidupan itu secara materi kok nggak kelihatan gitu loh kalau banyak masalah. Mungkin kalau dia ini sampai ada hutang di mana-mana gitu, kok kamu enggak gitu loh. Ya paham ya maksudku. Padahal ya sebenarnya dia nggak tahu aja ya. Sampai kepencet-pencet ya kalian itu ya cari uang gitu ya. Tapi ya itu di pandangan dia bahwa kamu itu kayak kok nggak seperti dia sih, kok dia ini kayak sampai kelilit utang, kok kamu enggak ya? Kayak mana sih cara hidupmu sampai-sampai kamu itu secara finance itu kok ya stabil gitu loh. Walaupun mungkin nggak kaya tapi kok ya selalu ada, setiap apa yang kamu mau itu selalu kamu dapatkan kayak gitu ya. Jadi di pandangan dia kamu itu sosok yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat berkualitas gitu ya, sehingga dia nggak mau mem- membawa kamu dalam kehidupan yang penuh dengan keterpurukan yang saat ini dia rasakan, saat ini yang terjadi di hidup dia. Dia nggak mau kayak gitu loh. Jadi makanya di sini dia memilih untuk berpisah dengan kamu ya. Oke. Kita lihat ciri-ciri dari si dia, orangnya seperti apa. Oke. Dia orang yang sejujurnya itu belum bisa apa itu mandiri. Mandirinya itu gini loh, mungkin dia masih serumah dengan orang tuanya atau mungkin dia ini masih harus dikontrol oleh keluarganya. Dia mau melakukan sesuatu itu harus ada izin gitu loh dari orang tuanya kayak gitu, masih dikontrol keluarga ya. Jadi nggak pengen A ya udah tinggal ngelakuin aja sesuai keputusan sendiri, enggak, dia enggak kayak gitu. Dia harus tanya dulu dengan keluarganya apakah ini keputusan yang baik, kira-kira kalau kayak gini bagusnya gimana gitu loh. Orangnya kalau aku lihat di sini paham tentang diplomatik ya, paham tentang politik, tentang apa sih namanya, berita dunia lah kayak gitu ya. Kalau aku lihat tentang pemerintahan gitu. Atau mungkin dia punya cita-cita, pernah dia ngomong sama kamu, pernah cita-cita dia itu pengen jadi suatu kepala dalam pemerintahan kayak gitu ya, mungkin pengen jadi bupati, gubernur, presiden kayak gitu. Itu kalau ngomongin tentang politik kayak gitu, dia sering ngungkit-ngungkit tentang politik kayak gitu deh. Ada yang di sini rambutnya panjang ya, ya sehat, bugar. Terus aku lihat di sini, oke, orang yang memang sebenarnya dia ini orang yang tidak bertanggung jawab ya, yaitu buktinya apa namanya, dia sering ninggalin kamu. Pendek orangnya ya. Bisa juga ada yang rambutnya pendek, ini pendek. Soalnya pendek ini enggak ini ya, enggak menentukan badan. Oke. Bisa jadi badannya pendek deh ya. Untuk seumuran mungkin laki-laki atau perempuan ya ya lebih pendek dari orang-orang pada umumnya. Biker dia nih, bisa pengendara sepeda, dia suka mengendarai sepeda atau mengendarai motor seperti itu ya. Kalau kemana-mana itu ngendarai ini motor atau sepeda kayak gitu. Orangnya berotot, ada yang juga tubuhnya sedang, jadi nggak tinggi loh dia ini ya. Dari pendek ke sedang gitu loh ya tubuhnya itu. Pemalu, eh,
Dia ini masih punya rasa insecure. Ada yang gendut di sini badannya, pasif agresif, orangnya gampang dendaman ya. Saat ini dia tuh lagi masam, bibirnya cemberut ya. Lagi kehidupannya itu lagi kalang kabut, lagi aduh masam banget deh kehidupannya gitu ya. Jadi cemberut aja kayak nggak ada cerah-cerahnya mukanya. Ya itu udah insecure. Ya mungkin itu meratapi kehidupan dia kok ya sepusing ini dia sampai nggak tahu harus berbuat apa lagi ya. Terus apa itu tadi temperamennya suka berapi-api, gampang emosian ya. Oke, mandiri. Oke, udahlah cukup ya ciri-cirinya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Oke, itu aja ya. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian ya. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini alfabet, ini bisa jadi nama dia, nama kamu, nama depan, nama tengah, nama belakang, inisial nama, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian, mungkin nama tempat yang kalian sukai atau mungkin nama binatang peliharaannya atau apa gitu ya. Oke, situasikan aja lah ya. Ada VHKTYWCGB MJNRXZSQUOEP. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.